Halo semua, jumpa lagi dengan saya Herman Sepedi Prabowo di channel YouTube Wondermatic. Saya masih mau jawab pertanyaan dari teman-teman yang berkomentar di channel YouTube Wondermatic. Kali ini dari Mas Gani Alfarizki. Jadi dia nanya gini, mobil Matic udah harganya mahal, banyak resikonya, takut air lagi. Sementara mobil manual murah, ada air libas saja, ya, nggak takut sama air. Apakah para insinyurnya, produsen mobil itu, produsen transmisi Matic itu nggak mikirin sejauh itu sehingga mobil kok alergi sama air? Kalau dia lihat di tambang, di daerah tambang, baik-baik aja tuh mobil Matic, libas genangan, libas kubangan, libas apalah, baik-baik aja. Nah, kira-kira pertanyaannya itu. Baik teman-teman, mau saya jawab. Tapi sebelumnya share ya, komen dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Channel Wondermatic satu-satunya channel YouTube yang membahas transmisi Matic lengkap dan menjawab semua pertanyaan teman-teman by video satu persatu. Jadi ikuti terus videonya dan pantengin terus. Pasti teman-teman akan mendapat ilmu yang banyak, pengetahuan yang banyak. Oke, kita mulai saja menjawab pertanyaan Mas Gani Alfarizki. Nah, kalau Mas Gani Alfarizki itu membandingkan mobil Matic dengan mobil manual, itu kata orang bule, ya, kata orang barat, nggak apple to apple. Jadi kalau ada teman-teman yang bandingin mobil Matic dengan mobil manual, itu nggak apple to apple. Kenapa begitu? Ya karena beda, dia didesain dengan tujuan yang beda. Mobil manual dibikin sekedar untuk memenuhi aspek fungsional. Jadi lo punya mobil, lo pakai mobil, lo bawa jalan, pergi, selesai. Ya, tapi mobil Matic itu selain fungsional, aspek fungsional, dia juga mengutamakan aspek kenyamanan. Jadi yang tidak diberikan oleh manual adalah soal kenyamanan itu. Ya, tentu kenyamanan itu ada harganya, ada nilainya, ada teknologi yang ditanamkan di situ, dan ada R&D-nya. Nah, itu yang bikin kemudian mobil Matic menjadi mahal. Ya tentu mahal, kenapa? Lah nyaman. Manual capek, mindah-mindah mulu. Belum lagi kalau kena macet, ya, lututnya bisa geter, bisa gemeter, ya. Belum sarapan, bawa mobil manual di Jakarta kena macet, bisa keringat dingin keluar tuh. Matic kan enggak, siul-siul aja di mobil, ya kan, sambil nyetel tip, nyetel radio, jalan santai, nggak stres, nggak panik, ya kan. Semua ada plus minusnya, tetapi membandingkan transmisi Matic dengan transmisi manual, mobil Matic dengan mobil manual, jelas tidak apple to apple, ya kan. Ini bicara soal kenyamanan. Ya ginilah, saya kasih gambaran aja. Punya istri cantik dan maaf dengan yang kurang cantik, kan beda, ya kan. Punya suami ganteng dan yang kurang ganteng, kan juga beda gitu kan. Suami cantik, istri cantik, kebutuhannya beda lagi. Dia mesti perawatan, mesti pedikur, mesti ke salon, mesti segala macam lah, ya kan, untuk mempertahankan kecantikannya itu supaya tetap bisa dilihat cantik. Nah, mobil Matic juga begitu, supaya dia tetap nyaman, ya dia mesti dipelihara lebih baik, gitu ya. Mesti perawatannya juga bagus, gitu. Jadi kalau ada yang bandingin mobil manual dan mobil Matic, buat saya sih kurang kerjaan aja, gitu ya. Kenapa? Ya nggak bisa dibandingin. Gitu. Memang nggak bisa dibandingin kok gitu. Terus kemudian orang bilang mobil manual enak, perawatannya lebih murah. Ya murah lah, nggak perlu bedak, nggak perlu lipstick, nggak perlu pedikur, nggak perlu medikur, nggak perlu nyalon, nggak perlu segala macam lah. Ibaratnya begitu ya. Jadi ini bukan gender, bukan bermaksud untuk membedakan orang cantik dan nggak cantik. Buat saya semua wanita cantik, karena kecantikan itu ada di dalam hati. Buat saya semua laki-laki juga ganteng, karena kegantengan itu ada di dalam hati. Tetapi kalau kita ngomongin supaya analoginya lebih gampang diterima, ya itulah tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi buat Mas Gani Alfarizki,
membandingkan mobil matic dengan manual tidak pada tempatnya, nggak apple to apple. Jadi bagaimana kita membandingkan sesuatu yang nyaman dengan yang kurang nyaman, kan gitu kan? Bahwa kemudian yang nyaman harganya lebih mahal, kemudian ada risiko-risiko itu, ya wajar, ya kan? Kalau nggak mau nyaman ya pakai manual, kalau mau nyaman ya pakai matic, gitu aja, sederhana. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa mobil matic kok nggak tahan genangan air gitu kan? Mobil matic itu dibikin itu customize. Jadi gini, ada mobil matic yang khusus untuk penggunaan harian ada yang dipakai untuk mobil-mobil semi sport ada yang menunjang lebih agresivitas pengendara, misalnya dia dikasih tiptronic, ya kan? Ada yang mobil matic didesain untuk supercar, ada yang mobil matic dengan transmisi yang didesain khusus untuk jalanan yang berlumpur, ada. Jadi by design, by custom gitu ya, sesuai kebutuhan, sesuai permintaan. Beda sama manual, lo mau buat ngebut, lo mau buat pelan, mau lo jalan lumpur, mau jalan gunung, mau jalan ngebut, mau apa ya itu tuh aja maticnya. Ya, tapi kalau transmisi matic itu beda gitu. Jadi kalau kamu mau pergi ke jalan tambang ya yang banyak genangan, kamu mau pergi naik turun jalan ekstrim, ya beli mobil yang spesifikasinya untuk itu. Nah pertanyaannya, kenapa matic di tambang itu kok kemudian dia terobos banjir baik-baik aja? Ya iya, karena desain sensornya, desain kelistrikannya dibikin sedemikian rupa sehingga konektor pada sensor itu tidak ada pada posisi yang rendah, dia ditarik ke atas, ya kan? Setinggi misalnya di dashboard atau setinggi di kabin misalnya. Jadi kalau hanya tenggelam sebatas roda, aman aja dia, ya kan? Tapi kalau mobilnya tenggelam ya rusak juga, gitu kan? Jadi strateginya hanya pada sistem electrical aja. Tapi untuk pernapasan misalnya, untuk lubang pernapasan transmisi, ya tinggal kasih aja selang, tarik ke atas sehingga tidak memungkinkan dia untuk kemasukan air. Untuk konektor sensor speed, sensor turbin, speed range ya, sensor valve body, tarik aja ke atas. Nanti nyambungnya di atas, dari bawah dia dibondit, air nggak akan masuk, gitu kan? Nah itu desain transmisi matic untuk mobil-mobil yang khusus dipakai ke tambang misalnya. Tapi kalau mobil-mobil yang dipakai untuk kota, ya city car misalnya, ya kan dia nggak perlu begitu, ya. Kenapa? Ya dia di kota, asumsinya di kota ya nggak banjir, di kota asumsinya ya nggak perlu ngapain nyambung sensor speed sampai di atas konektornya, nambahin biaya, nambahin cost, ya kan? Kasih aja sambungin di situ. Kalau kemudian kena banjir ya salahnya sendiri, lo pakai buat banjir, wong ini bukan buat mobil untuk banjir, kan gitu ya. Jadi yang bikin itu sudah memperhitungkan itu. Jadi kalau lo mau pakai mobil yang khusus untuk terabas banjir, ya pilih aja yang spesifikasinya sesuai yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana untuk kebutuhan mobil kalau kita mau agresif? Ya kalau kita mau agresif, kita mau pakai mobil untuk kebutuhan, ya beli yang supercar, ya kan? Kalau kita pakai mobil konvensional biasa, pakai Avanza, pakai Innova, misalnya pakai R3, ya jangan ngebut-ngebut, wong dia bukan didesain untuk itu. Nah kalau dia dipaksa ngebut, bahaya, berisiko. Jangankan transmisi matic, remnya saja tidak mendukung untuk dipakai ngebut. Jadi sama aja bertaruh nyawa, janganlah gitu ya. Jadi transmisi matic itu sudah didesain dari pabriknya memang untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, itu spesifikasinya berbeda. Jadi kita jangan main samain aja. Kita ini kan maunya all you can eat, semua kita makan gitu ya. Maunya kita kan begitu ya. Kita beli satu transmisi matic mau bisa pakai untuk kebutuhan apa aja gitu kan. Sama kayak manual ya, nggak gitulah. Pabriknya juga pinter, mereka cari duit kan. Makanya dibagi kelompok-kelompokan, ada grading namanya. Kalau kita petani ya, ada grading. Misalnya kita panen jeruk, dari grade A, grade B, grade C, grade D, sampai grade apa lagi lah.
Nah, itu untuk menentukan spesifikasi harga. Ini grade A masuk berapa, grade B masuk berapa. Transmisi matic juga begitu. Kenapa? Karena dirancang dan dibuat dia sesuai dengan kebutuhan. Jadi buat Mas Gani Alfarizki, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa memperjelas, bisa memberi pemahaman yang baik, dan memang tidak bisa dibandingkan antara transmisi matic manual dan matic. Itu bisa dibandingkan. Kenapa? Karena tidak apple to apple gitu ya. Buat teman-teman yang lain, ikuti terus video-video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebar video ini ke teman-teman yang lain supaya semua bisa mendapatkan pemahaman yang sama, karena channel Warner Matic ini adalah satu-satunya channel YouTube yang menjadi rujukan bagi para pemilik dan pengguna mobil matic, juga para mekanik mobil matic ya. Jadi oke, see you.